kasih. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa pada hari ini untuk beribadah bersama. Sebelum kita memulai ibadah TYC kita pada hari ini, izinkan saya untuk membawakan warta sepekan minggu ini. Ibadah Super Sunday besok kita akan dilayani oleh Pastor Evi Colia. Ibadah akan dimulai pada pukul 10 pagi di channel YouTube IFGF Medan. Ibadah doa malam kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi teman-teman yang ingin ikut dalam doa malam ini, boleh menghubungi Ibu Grace Silalahi. iCare kita laksanakan setiap hari Minggu. So, teman-teman, ayo kita join dalam iCare. Bagi teman-teman yang belum terjoin dalam iCare, boleh menghubungi Bapak Roni Manalo. Persembahan umum dan persembahan perpuluhan dapat kita kirimkan ke nomor rekening di bawah ini. Kemudian, ibadah TYC minggu depan kita akan dilayani oleh Ko Darwin Cermelang. Tentunya di jam yang sama pukul 6 sore di channel YouTube IFGF Medan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sore hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat beribadah bersama. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir di dalam ibadah kami. Engkau akan berbicara kepada setiap pribadi kami Bapa, agar kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti akan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu saja. Kami telah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Shalom TYC. Pada sore hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on TYC. Yes Lord, sore ini kami mau bawa pujian kami. Kami mau bawa rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sing it. Ku bawa pujian dan syukurku dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu dalam setiap langkah hidupku. Ku terteguh akan kasih-Mu. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu yang selamatkanku. Lift up your hands. Kini ku bawa hidupku di hadapan-Mu Yesusku. Tiada yang lebih berharga selain mengenal-Mu yang mulia. Kini ku angkat hatiku, Kau yang terbaik bagiku. Tiada yang lebih mulia selain hanya Kau yang ku damba selamanya. Selamanya Yesus. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, ku bawa pujian dan syukurku dengan segenap jiwa kami Tuhan. Karena kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu. Dalam setiap langkah hidupku, ku terteguh akan kasih-Mu. Anugerah-Mu Yesus, anugerah
padanya. Kini ku bawa hidupku di hadapanmu, Yesusku. Tiada yang lebih berharga selain mengenalmu yang mulia. Kini ku akan hatiku, kau yang terbaik bagiku. Tiada yang lebih mulia selain hanya kau yang ku damba selamanya. Selamanya Yesus, selamanya Tuhan. Hanya kau pribadi yang kami dambakan untuk boleh mengisi hati kami Tuhan. Oh, kini ku bawa hidupku di hadapanmu, Yesusku. Tiada yang lebih berharga selain mengenalmu yang mulia. Kini ku angkat hatiku, kau yang terbaik bagiku. Tiada yang lebih, hanya kau yang ku damba. Kini ku bawa hidupku di hadapanmu, Yesusku. Tiada yang lebih berharga mengenal Yesus yang mulia, mengenalmu yang mulia. Kini ku angkat hatiku, kau yang terbaik bagi. Tiada yang lebih mulia, hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku damba selamanya. Selamanya. Hanya kau, hanya kau. Kami menyembahmu, kami datang di hadapanmu, membawa penyembahan kami, karena kami tahu Tuhan, bukan harta kami, bukan emas kami, tapi penyembahan kami yang kau pandang baik Tuhan. Biarkan kami menyenangkan-Mu lewat pujian kami yang kami naikkan dengan genap hati, dengan genap jiwa. Karena hanya ini, karena hanya ini yang terbaik yang bisa kami beri. Oh,
usah terlalu terburu-buru, kita take time untuk mengucap syukur sama Tuhan kita buat semua hal yang sudah Dia kerjakan, yang sudah Dia lakukan, yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Come on TYC. Yes, it's not your money, it's not your achievement, tapi worship kamu yang terbaik yang bisa kamu kasih untuk Tuhan. Yes, we worship you Lord, we worship you Lord. Yes, ini pujian yang kami naikkan Bapa. Oh, biar ini berkenan di hadapan-Mu. Hanya Kau, hanya Kau. Yes, Lord. Kami rindu untuk menyembah-Mu Bapa. Kami rindu untuk mau mengalami kasih mula-mula dalam hidup kami Bapa. Biar Tuhan yang menjamah setiap kami sore hari ini. Siapapun di antara kita yang mungkin lagi ngalamin kehampaan, yang mungkin lagi butuh untuk ngalamin kasih Tuhan, let's sing this song with all your heart. Karena ini lagu bicara soal kerinduan kita untuk ngalamin Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap momen. I want to worship you. I'll put my trust in you. You are my first love. You are my Lord. I will sing praise to you. I lift my hands to you. You are my righteousness. You are yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. I want to worship you. I'll put my trust in you. You are my first love. You are my Lord. And I will sing praise to you. I lift my hands to you. You are my righteousness. You are my God. You are. Louder. Mari kita nyanyikan, kita sorakan. I want to worship you. I trust in you. You are my first love. You are my Lord. I will sing praise to you. I lift my hands to you. Dimanapun teman-teman berada, sing it louder dengan suara, dengan hati kita nyanyikan. I want
Tuhan kita. My Lord, I will sing praise to you. I lift my hands to you. You are my right. One more time. Come on, TYC. You are my declare, yes. I want to worship you. I'll put my trust. Engkau yang haus dan lapar akan Dia, nyanyikan dengan segenap hati. Lagu ini begitu luar biasa sekali, menceritakan bagaimana perasaan kita yang terdalam kepada Tuhan. Dan saya percaya hari ini juga banyak sekali teman-teman yang sungguh-sungguh rindu ingin menyembah Tuhan secara free, secara bebas. Tapi mungkin teman-teman merasa terintimidasi dengan berbagai hal. Ada yang mengatakan, kamu gak layak, kamu gak sempurna, kamu belum bisa ini, kamu belum bisa itu. Saya mau kasih tahu itu semua tidak benar. Bahwa kasih karunia dari Tuhan itu melebihi daripada setiap intimidasi yang diberikan oleh musuh. Dan hari ini saya mau bilang bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sungguh rindu untuk setiap kita apapun kondisinya. Untuk kita bisa kembali berbalik kepada Dia. Dan saya mau kasih kesempatan buat teman-teman hari ini. Yuk, jangan sia-siakan momen ini. Kita gak usah buru-buru, pakai momen ini untuk sungguh-sungguh kita bisa menyembah Dia secara free, secara bebas. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Jangan ada beban yang menghalangi, jangan ada beban yang merintangi. Mari kita pakai waktu ini sungguh-sungguh. Come on, team praise one more time. I want to worship you. Put my trust. Yes, Lord. You are my first love. Kau adalah cinta pertama kami, Tuhan. You are my Dan untuk setiap kami semua, kami percaya Tuhan, hari ini ada kasih mula-mula yang akan dibangkitkan dalam kehidupan setiap anak-anak TYC. Come on. Kami akan mengangkat tangan kami bagimu Tuhan. You are my right. Come on, He is our righteousness. Dia adalah kebenaran kita. You are my God. He is my God, you are my God. I want to worship. I want to worship you, my God. I'll put my trust. Harapan kami Tuhan. You are my first love. You are my
kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami semuanya. Apapun kondisi kami mau belajar mengucap syukur Tuhan. Dan kami mau mendedikasikan segenap kehidupan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita ambil roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan kita angkat di tangan kanan kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat roti ini yang melambangkan tubuh-Mu yang sudah Tuhan pecah-pecahkan bagi setiap kami. Betapa Engkau mengasihi setiap kami dan Engkau ingin setiap hari kami bersekutu kepadamu Tuhan. Mengalami pengalaman pribadi yang intim dengan Tuhan. Dan hari ini kami mau mengambil momen ini supaya kami boleh mendisiplinkan diri kami. Belajar untuk mengatur waktu kami. Mengambil waktu merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Mari sama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Dia adalah bukti betapa Engkau mengasihi setiap kami. Tanpa darah-Mu setiap kami gak ada yang layak. Setiap kami gak ada yang berhak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tetapi karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, itulah yang melayakkan kami, itulah yang membuat kami sembuh, itulah yang membuat kami lepas Tuhan. Dan hari ini kami mau mengambil momen ini untuk menghormati setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup sungguh-sungguh taat akan setiap kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Mari sama-sama kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap hal yang Tuhan kerjakan, pengorbanan Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka setiap hati kami, buka setiap pikiran kami. Supaya setiap firman itu boleh sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada nama-Mu. Satu nama yang kami puja, satu nama yang kami tinggikan, yaitu nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. TYC, come on, where's your spirit? Mana semangatmu? Kita semua masih akan sama-sama deklarasi, siap, 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya telah dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater destiny. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Thank you, praise. Very awesome, luar biasa sekali. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya berdoa Anda semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Thank you. Ada di dalam anugerah Tuhan semuanya, masih tetap semangat.
Di tengah-tengah pandemi ini saya percaya nggak mudah bagi teman-teman semuanya, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan anugerahnya, kekuatannya di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Belum kedengeran amin? Oi, luar biasa. Oke, saya akan mulai countdown saya. Nah, siapa yang gak pernah khawatir dalam kehidupannya? Ada yang gak pernah khawatir? Chat kalau ada. Saya gak pernah khawatir gitu. I never worry gitu. Dan menurut saya khawatir adalah merupakan suatu sifat alami, satu nature yang dimiliki oleh manusia. Dan kita sebagai manusia sangat amat wajar, sangat amat natural pada saat kita mengalami yang namanya kekhawatiran. Karena kita dipenuhi oleh begitu banyak hal-hal yang kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, betul? Ada yang tahu misalnya 1 jam kemudian apa yang akan terjadi. Atau mungkin 1 hari kemudian di depan apa yang akan terjadi. Saya rasa kita nggak ada yang tahu, hanya Tuhan saja yang tahu. Oleh sebab itu kita dipenuhi oleh rasa kekhawatiran. Kalau kita main satu halilintar, kalau biasa saja mungkin ada yang masih oke, nggak takut. Tetapi akan menambah keseraman pada saat mata ditutup. Kenapa? Karena kita nggak tahu di depan itu turunan, tanjakan, belokan atau apa. Makanya manusia selalu dipenuhi oleh rasa kekhawatirannya. Nah, hari ini saya mau bagikan sedikit bahwa firman Tuhan mau mengajar kita untuk stop worrying. Berhenti untuk khawatir. Sama-sama kita katakan berhenti khawatir. 1, 2, 3. Berhenti untuk khawatir. Ketik ya, di chat ya semuanya. Saya mau lihat chat-chat Anda karena saya ngecek semuanya satu persatu. Nah, hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan ini kita akan melihat dari satu kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata demikian. Coba 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, ini dia. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Stop dulu sampai di situ. Kalau kita bicara serahkan, bisa nggak saudara menyerahkan apa yang nggak saudara punya? Nggak bisa. Artinya setiap orang punya kekhawatiran. Makanya firman itu bilang serahkanlah segala kekhawatiran. Karena penulis tahu bahwa setiap kita punya kekhawatiran. Kita nggak bisa menyerahkan apa yang nggak kita punya. Yang pertama. Yang kedua, serahkan itu apa sih? Serahkan itu memberikan tanpa diambil kembali. Seringkali kita itu tanpa sadar kita memberikan kekhawatiran kita berikan tapi kita ambil lagi. Kita berikan tapi kita ambil lagi. Kita gak sepenuhnya menyerahkan. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita yang namanya serahkan itu serahkan. Serahkan kepada Tuhan. Jangan diambil lagi. Kadang sudah diserahkan kita ambil lagi, kita pikirin lagi, aduh kita khawatir lagi. Firman Tuhan bilang khawatir itu gak menambah sasta saja dalam usia kita. Ngurangin ada, betul gak? Kita gak akan dibuat tambah muda hanya dengan mikirin-mikirin begitu. Justru usia kita mungkin akan berkurang kalau kita terlalu banyak khawatir. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Menyerahkan artinya memberikan dan tidak mengambil kembali. Nah, seringkali orang tergoda untuk mengambil kembali karena kenapa? Karena mereka nggak melihat pekerjaan Tuhan terjadi. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa sebenarnya hanya karena kita nggak bisa melihat Tuhan bekerja bukan berarti Dia tidak sedang bekerja. Berapa banyak yang pernah main ke pantai? Nggak ada, pasti banyak ya, pasti banyak yang sudah pernah main ke pantai. Nah, di pantai itu atau di pinggir laut itu ada yang namanya arus bawah. Arus bawah ini justru adalah arus yang di atas itu kelihatannya tenang-tenang aja. Tetapi justru di bawahnya itu bergerak arus yang begitu deras, arus yang begitu kencang. Sehingga kalau kita sampai masuk ke situ, terseret ke situ, kita bisa tahu-tahu nongol di benua lain gitu loh. Karena arusnya begitu deras. Ini yang menyebabkan begitu banyak orang yang bisa tanpa sadar terseret dan bahkan meninggal. Arus bawah laut gak kelihatan, atasnya tenang sama. Kita juga gak tahu dari atas mata kita yang begitu terbatas ini kita gak tahu. Kita gak bisa melihat, mungkin Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Kita gak bisa melihat, kita hanya bisa melihat sebatas permukaan.
Tapi tahukah saudara, hanya karena kita nggak bisa melihat bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Oleh sebab itu kalau kita sudah menyerahkan, berikan dan jangan ambil lagi. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada siapa? Nya di situ huruf apa? Nya. Huruf besar artinya menyerahkan kekhawatiran kita kepada Yesus. Banyak sekali orang yang menyerahkan kekhawatirannya bukan kepada Yesus tapi kepada orang, ya kan? Dia mengandalkan ada koneksinya, ada orang-orang yang wah pokoknya beres deh, atau misalnya kepada orang tuanya gitu kan. Atau misalnya kepada abangnya, karena dia selalu bilang wah kalau ada orang tuanya, kalau ada abangnya semuanya beres, semuanya tenang. Nah tahu nggak teman-teman bahwa yang namanya manusia itu nggak selamanya ada bersama-sama dengan kita. One day bisa saja mereka Tuhan ambil, bisa mungkin pindah atau mungkin harus mengalami yang namanya kematian. Kita nggak akan pernah tahu. Dan pada saat kita menyerahkan kekhawatiran kita itu pada manusia, maka itu nggak akan everlasting, itu akan sementara sifatnya. Betul? Atau mungkin ada juga yang orang menyerahkan kekhawatirannya pada benda, pada uang misalnya. Wah, gua kerja aja, sekeras-kerasnya dapat uang, gue bisa beli ini, bisa beli itu. Dan merasa bahwa wah hidup gue terjamin gitu. Benar gak guys? Tapi seringkali justru pemikiran yang seperti itu, bukan seringkali. Pemikiran yang seperti itu justru menjebak kita. Kenapa yang namanya uang itu dalam sekejap bisa hilang. Dan celaka sekali apabila kita menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada hal yang namanya benda. Jadi baik uang ataupun manusia itu gak akan sifatnya gak akan abadi. Bisa hilang kapanpun. Nah kita akan lanjut. Di situ dikatakan apa? Sebab ia yang memelihara kamu. Ia di situ adalah huruf besar. Ia di situ adalah siapa? Yesus. Kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Yesus. Sebab apa? Sebab ia yang memelihara kamu. If we know the who is Jesus, we won't worry about the how. Kalau kita tahu who-nya itu siapa, who-nya itu Yesus, kita nggak akan khawatir gimana caranya. Siapa di sini yang kalau misalnya ngerjain PR, ada teman yang jadi andalan? Ayo ngaku. Wah kalau ketemu PR yang susah, gampang lah ada si itu. Dia bisa nanti bantuin siapa? Nah ini udah pada mulai ngaku nih di sini nih. Jadi ada memang kecenderungan kita untuk pada saat kita tahu si A atau si B yang menghandle kerjaan tertentu, kita rasa wah tenang gitu loh. Kalau terhadap manusia aja kita bisa begitu, kenapa terhadap Tuhan kita nggak bisa begitu? Saya mau bilang Tuhan itu adalah Alfa dan Omega loh. Tahu nggak apa artinya Alfa dan Omega? Dia yang awal dan dia yang akhir. Dari awal perjalanan hidup kita bahkan jauh sebelum kita ada, kita lahir, dia sudah ada di situ. Dan jauh sesudah itu semua berakhir, dia sudah ada di situ. He is Alpha and Omega. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan setiap story kita, setiap kehidupan kita, Tuhan itu tulis, Tuhan itu tahu. Dan saya percaya bahwa Tuhan adalah director yang the best, sutradara yang terbaik. Kalau dia tulis cerita, the best selling. Dan tahukah saudara bahwa kehidupan Anda dan saya belum selesai ditulis. Kisah kita itu belum selesai. Kalau hari ini kita ngalamin yang namanya ada di bawah, percaya. Kalau kita setia, kita terus berharap kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. One day Tuhan akan angkat kembali kehidupan kita. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman jangan patah semangat. Jangan hanya karena pada saat hari ini teman-teman gak bisa lihat karya Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Terus teman-teman mau ninggalin Tuhan. Jangan. Terlalu sayang. Terlalu sayang. Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai berkarya dalam kehidupan kita. He is Alpha and Omega. When we don't see His hand, trust His heart. Pada saat kita itu gak bisa lihat tangan Tuhan bekerja,
Percaya deh sama hatinya Tuhan. Percaya sama hatinya Tuhan. Dia bekerja dengan cara yang misterius banget. Kita gak akan bisa menyelami. Kenapa? Karena kita terbatas. Daya tampung kita terbatas, nalar kita terbatas, pikiran kita terbatas, tenaga kita terbatas, semua kita terbatas. Tapi dia adalah Allah yang tidak terbatas. Unlimited God, Tuhan yang gak terbatas. Dan bukankah ini suatu hal yang sangat indah pada saat kita menggantungkan kehidupan kita kepada Allah yang gak terbatas. When we don't see His hand, trust His heart. Dan kemarin saya sempat beberapa waktu yang lalu saya tanya dengan beberapa anak muda, apa sih kekhawatiran kamu yang sering membebani pikiran kamu? Dari beberapa jawaban ada dua hal yang saya bisa simpulkan secara garis besar. Jenis kekhawatiran yang paling banyak. Yang pertama, masalah acceptance, penerimaan. Banyak sekali anak muda yang merasa, aduh kayaknya saya kurang ini deh, kayaknya saya kurang ini deh. Atau kalau misalnya gak diterima dengan satu komunitas tertentu, maka akan ada satu perasaan, takut untuk dinilai jelek oleh orang lain. Dan menurut saya memang dunia ini tidak akan pernah bisa menawarkan penerimaan yang sempurna selain daripada penerimaan yang daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau dunia itu pada saat kita baik, ini dunia ya guys. Pada saat kita baik, mereka baik. Pada saat kita lagi cemerlang, semua mendekat, semua baik. Tetapi pada saat kita jatuh, satu persatu akan meninggalkan kita. Pernah itu terjadi dalam kehidupanmu? Dan saya mau kasih tahu, kalau hari ini itu terjadi dalam kehidupanmu, ada satu orang yang namanya Yesus. Dia mau menerima kamu apa adanya. Apapun kondisi kamu, hari ini belum terlambat kembali kepada Tuhan. Tapi saya penuh dengan noda ini, saya kayaknya udah lakukan ini berulang-ulang. Hey, selama masih ada nafas di dalam hidupmu, semua masih ada nafas, it means masih ada kesempatan. Come on, jangan sia-siakan. Selama masih ada nafas, it means masih ada kesempatan. Acceptance, penerimaan yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kekhawatiran akan apa? Kekhawatiran akan masa depan. Aduh, nanti saya bisa gak ya ambil jurusan yang saya mau? Atau kalau misalnya sudah dapat jurusan yang sudah dimau, nanti nilai saya bisa bagus gak ya? Saya bisa mengecewakan orang tua saya gak ya? Banyak sekali ketakutan-ketakutan akan masa depan yang dialami. Dan saya mau kasih tahu, saya pun pernah ngalamin begitu. Nilai saya dulu jelek. Saya pernah ranking 70-an. Dari 100 lebih sih, 70-an gitu. Tapi itu bukan prestasi yang bisa dibanggakan ya kan. Sekarang aja ngomongnya ketawa-tawa gitu. Dulu kadang-kadang saya merenung, aduh nanti kerja apa? Ada yang mau terima enggak? Apalagi kalau udah nilai ujian atau nilai ulangannya jelek. Ya kan? Nilai ujiannya misalnya di bawah standar, wah yang lain tinggi-tinggi, aduh kita jelek sendiri. Rasanya gimana gitu. Ya kan, the end of the world gitu loh. Akhir daripada dunia ini. Tapi saya mau bilang, hey, hidupmu bukan hanya sekedar ditentukan berdasarkan nilai, tapi bukan berarti jangan malas-malesan ya, awas. Jewer nanti yang malas-malesan belajar nih. Tapi kalau kita sudah berusaha belajar dengan baik, ngikutin guidance, ngikutin panduan dengan baik, masih jelek juga nilainya, sudah serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Future, masa depan. To be honest, nggak akan ada yang tahu, nggak akan ada orang yang bisa meramalkan masa depan itu seperti apa.
satu-satunya orang yang pernah ada di masa depan namanya adalah Yesus. Karena apa? Karena He is Alpha and Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Back to the future. Ya kan, itu cerita film zaman dulu. Dari bagaimana orang dari masa depan kembali ke masa lalu. Masa lalu ke masa depan begitu. Tuhan tuh bisa begitu. Dari masa depan ke masa lalu ke masa depan. So, saya mau bilang buat setiap anak-anak muda. Apa yang kalian alami, setiap kekhawatiran yang kalian alami. Masalah acceptance, masalah future, ketakutan akan masa depan. Hampir semua orang di masa-masa itu akan mengalami. Dan firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk mengingatkan kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Artinya apa? Artinya Dia gak akan meninggalkan kita. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Lucunya, hal yang sering ditakutkan oleh anak-anak muda pada hari-hari ini juga banyak sekali berhubungan dengan yang namanya likes, yang namanya komen gitu kan ya. Padahal yang diposting ya gitu ya, berhubungan dengan apa? Makanan, pakaian ya kan, atau liburan gitu loh. Well, saya mau bilang hidup kita itu jauh lebih daripada itu. Jauh lebih daripada apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita gunakan. Karena apa? Saya mau kasih tahu satu ayat, masih ayat yang ini. Terjemahan New Living Translation. Coba tolong ditampilkan New Living Translation-nya. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Ini terjemahan New Living Translation-nya begini. Give all, ayat yang sama ya. Give all your worries and cares to God. Berikanlah, serahkanlah semua kekhawatiranmu dan hal-hal yang kamu care kepada Tuhan. Hal-hal yang kamu ambil berat, hal-hal yang kamu pusingkan kepada Tuhan. Serahkan itu semuanya. Why? For He cares about you. Ini ironi ya, ironi banget nih. Manusia kita itu cenderung khawatir, cenderung pusing dengan banyak hal, dengan masa depan, dengan hal yang akan dipakai, apa yang akan dimakan, kerja di mana, bakal sekolah di mana, universitas di mana, kemudian nanti tinggal sama siapa, biayanya dari mana, kalau sakit gimana, kalau sempat saya nggak bisa berhenti bekerja gimana, kalau macam-macam, semuanya kita banyak sekali care kita itu yang kita pikirin dalam kehidupan kita. Tetapi tahu nggak bahwa sebenarnya He cares only about you. Pada saat kita itu care sama begitu banyak hal, ternyata Tuhan itu hanya care sama kita. Dan bukankah ini begitu ironi? Pada saat kita begitu mengasihi seseorang, kita mengasihi orangnya. Namun ternyata orang itu lebih banyak pusingin hal-hal perintilan-perintilan lain, perintilan-perintilan kecil yang ada di sekitarnya. Yang gak esensi, bukankah itu bisa mengecewakan, bukan? Tapi saya mau bilang, hari ini kasih Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Sekali lagi anak-anak muda, hari ini saya mau kasih reminder buat kita semua. Kalau Anda merasa tidak dikasihi selama ini, well, He cares about you. Dan cara Tuhan bekerja itu sekali lagi saya mau bilang, gak bisa kita selamin. Misterius banget guys. So, this is kerinduan hati saya, my desire. Supaya setiap anak-anak TYC yang ada di FJ Medan ini
kalian gak tumbuh besar di dalam intimidasi, di dalam ketidakkontenan. Perasaan gak konten, kenapa? Hanya sebatas karena mungkin pernah mengalami trauma, mungkin pernah mengalami hal-hal yang gak mengenakan, penolakan, rejection di masa lalumu. Hey, tatap masa depanmu bersama Yesus. Tatap masa depanmu bersama Yesus. For He cares about you. Karena Dia begitu mengasihimu. Dia begitu mengasihimu. Lagu tadi mengingatkan bagaimana seseorang yang mungkin waktu dulu dia mengalami kasih yang mula-mula kepada Yesus. Dan saya tahu beberapa dari Anda hari ini sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. But today is the day. Hari ini adalah hari di mana Anda akan kembali membangun komitmen yang baru untuk kembali menata masa depanmu. Melihat bahwa segala kekhawatiran yang saudara punya, hey, buang itu jauh-jauh, serahkan itu kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia yang akan memelihara kehidupan kita di Alfa and di Omega. Dan saya berdoa hari ini, singkat, saya gak mau terlalu panjang. Tapi saya sungguh berdoa biar firman ini sungguh mengena. Firman ini sungguh masuk ke dalam kehidupan saudara. Dan membawa saudara kembali untuk mengingat kasih mula-mula. Dan saya percaya hari ini saya melihat ada percikan-percikan baru yang lahir. Ada satu gairah baru, ada passion baru yang kembali bersemangat. Fire, ya, kembali bersemangat untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak TYC. Untuk setiap kekecewaan yang ada, untuk setiap masa lalu yang tidak baik. Yang mungkin itu membuat mereka khawatir, membuat mereka terpengaruh. Kami mau cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak TYC yang sering kali mengalami kekhawatiran tentang penerimaan masyarakat. Apakah mereka bisa gak ya terima saya? Mungkin ada hal-hal yang sering kali didengar, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Dan itu menghalangi setiap impian demi impian yang mereka punya. Hari ini kami juga mau cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada penerimaan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semuanya. Khususnya anak-anak TYC. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kekhawatiran akan masa depan. Kuliah di mana, SMA nanti gimana, dananya dari mana, dan lain sebagainya. Well guys, teman-teman, He is Alpha and Omega and He cares about you. Even when we cares about others things, He cares about you. Just remember that. Ingat itu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Pada saat kita gak bisa lihat karyanya bekerja, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, trust His heart. Tuhan, aku berdoa biarlah setiap kekhawatiran yang ada, anak-anak TYC boleh menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap tantangan-tantangan lain yang hadir dalam kehidupan anak-anak TYC. Tuhan akan berikan solusi, Tuhan akan berikan jawaban. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. TYC, saya mau dengar kata suaranya, sama-sama kita katakan amin. God bless you and have a nice weekend guys. Bye. I want to worship you. I'll put my trust in you. You are my first. He is our Lord. Dia Tuhan kita. My Lord, I
TYC. You are my declare this. I want to worship you. I'll put my trust. Engkau yang haus dan lapar akan Dia, nyanyikan dengan segenap hati.